Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas saya, yaitu di kelas matematika. Sekarang kalian sudah berada di kelas 12. Ya, sekarang bukan waktunya untuk bermain-main lagi. Kalian waktu di kelas 12 ini tidak ada 1 tahun. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Di semester ini ada 4 bab ya yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah statistika, kemudian yang kedua adalah limit fungsi aljabar, yang ketiga adalah turunan fungsi aljabar, dan yang terakhir adalah integral. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu statistika. Kemarin saya sudah memberikan link ya untuk kalian download, kemudian kalian cetak atau kalian print. Nah, ini adalah modulnya yang telah kalian print ya. Silakan kalian tulis nama lengkap kalian, kemudian kelas kalian ya. Setelah itu kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Untuk pada pembelajaran kali ini nanti kalian bisa pause, kemudian kalian play untuk mengisi modul kalian. Karena kenapa? Kalau saya nanti menunggu kalian mengisinya akan terlalu lama. Jadi sistemnya pada video ini adalah kalian bisa mempause dulu untuk mengisi titik-titiknya yang harus kalian isi. Kalian itu bisa di pause dulu, kemudian kalau sudah selesai bisa di play kembali untuk melanjutkan modulnya ya. Yang A yaitu mengenai pengertian dasar statistika. Kita harus mengenal dulu apa itu statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisnya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan penganalisisan yang telah dilakukan. Duh Pak, kok panjang sekali, saya tidak mudeng. Oke lah, sekarang kita ambil contoh ya. Ini contoh yang sangat sederhana mengenai statistika. Tadi statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data. Nah, ini contoh pengumpulan data. Misalkan kalau kita ingin memasak suatu makanan, berarti kita akan mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk dimasak. Itu namanya adalah pengumpulan data. Setelah data itu dikumpulkan, maka data akan diolah, yaitu di pengolahan data. Pengolahan data itu contohnya berarti mengolah bahan mentah menjadi masakan. Tadi di pengumpulan data kan dikumpulkan atau mengumpulkan bahan-bahan yang untuk dimasak. Nah, di pengolahan data berarti kita mengolahnya atau memasaknya. Setelah pengolahan data ada yang dinamakan penganalisisannya atau di sini adalah analisis data. Analisis data itu contohnya mencicipi masakan sebelum dihidangkan. Jadi kalau kita memasak ya, kita harus mencicipi masakan kita terlebih dahulu. Itulah yang dinamakan analisis data. Kalau sudah mencicipi masakan atau menganalisis data, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Di sini penarikan kesimpulannya adalah memutuskan makanan itu sudah enak atau belum. Jadi antara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan ada kaitannya. Selain statistika, itu ada yang dinamakan statistik. Statistika dengan statistik itu berbeda. Kalau statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan atau melukiskan suatu masalah. Contohnya dalam statistik adalah masakan yang dihidangkan dalam piring saji. Kalau statistika tadi adalah cara dari pengumpulan sampai penarikan kesimpulan. Kalau statistiknya dihidangkannya itu. Nah, di sini ada tugas 1. Buatlah 2 buah contoh mengenai pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian buat contohnya ya, seperti ini. Kalau bisa jangan yang memasak, yang lain masih banyak
Ya, masih banyak. Contohnya apa? Kalau kalian di RPL berarti waktu dalam membuat desain itu seperti apa dari pengumpulan sampai statistiknya. Ya, itu dua contoh ya. Silakan kalian buat. Setelah itu kita ke istilah-istilah dalam statistika. Ya, yang pertama ada data. Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data itu ada dua, yaitu data kuali dan data kuanti. Kalau data kuali itu berupa kategori, contoh rusak, baik, maupun berhasil. Kalau data kuanti, data berupa bilangan. Padahal kalau di soal nanti bagaimana membedakannya, kita lihat aja. Di situ mengenai angka atau tidak. Kalau ada angkanya berarti kuanti, kalau nggak ada angkanya berarti kuali. Yang kedua, istilah dalam statistika adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Yang ketiga, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Contoh, tadi kan kita di atas contoh dalam statistika adalah memasak. Ya. Contoh di sini adalah populasinya sayur sop yang sudah matang. Berarti kalau contoh sampel itu berupa cicipannya tadi. Mencicipi masakan itu adalah yang dinamakan sampel. Kalau sampelnya sudah enak berarti populasinya pasti enak. Ya, jadi sampel itu yang sedikit, populasi itu yang banyak. Contoh yang kedua adalah, maaf, bukan contoh tapi tugas 2. Tugas 2 adalah buatlah 2 contoh mengenai populasi dan sampel. Nah, di sini jangan sayur sop lagi, yang lain, ya. 2 tugas silahkan kalian tulis di sini. Kemudian yang B mengenai penyajian data. Nah, tadi data sudah kita kumpulkan sampai dianalisis. Kemudian setelah dianalisis atau penerikan kesimpulan, berarti bisa kita buat tabel. Di sini ada contoh, tabel 1. Tabel 1 mengenai berat badan siswa kelas 7A. Tabel pasti kalian sudah tahu. Ya. Membacanya berarti berat badan yang 40 kilo ada 6 orang atau frekuensinya 6. Kemudian berat badan 41 kilo ada 12 orang. Berat badan 42 kilo ada 15 orang. Berat badan 43 kilo ada 18. Berat badan 44 ada 9. Kalian jumlah ya berat badannya berapa. Kemudian yang kedua mengenai penyajian data adalah diagram atau grafik. Diagram atau grafik yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang seperti ini. Kalian bisa kalian baca sendiri ya, bisa kalian lihat sendiri gambarnya seperti apa. Kemudian di bawah itu ada pertanyaan. Berapakah berat badan yang memiliki frekuensi paling banyak? Kalian lihat. Di sini yang warna kuning yang memiliki paling tinggi itu di mana? Kemudian frekuensinya berapa? Nah, di sini. Di sini pertanyaannya frekuensinya atau berat badannya. Coba kalian baca. Berapakah berat badan yang memiliki frekuensi paling banyak? Nah, yang ditanyakan adalah berat badan. Berarti berat badan yang batangnya paling tinggi itu berat badan berapa? Kalian tulis di sini, ya. Kalau sudah masuk ke contoh yang kedua. Rentang berat badan berapakah? Berat badan selalu mengalami kenaikan. Kalian lihat. Dari 40 ke 41 apakah naik? Dari 41 ke 42 apakah naik? Dan seterusnya. Rentan berapa? Jadi berapa kilo sampai berapa kilo berat badan itu selalu naik. Ya, itu dinamakan rentang. Berapa sampai berapa berat badan itu naik. Itu contoh 1 dan contoh 2 mengenai diagram batang. Setelah itu masuk ke yang kedua yaitu mengenai diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu berarti terbagi menjadi 2. Yang pertama berbentuk derajat, yang kedua berbentuk persen. Di sini sudah saya sajikan diagram lingkaran. Pertanyaannya adalah berapakah nilai besar sudut yang tertinggi
pada diagram lingkaran di atas. Nah, di sini ada 108 derajat, 54 derajat, dan seterusnya. Di sini yang paling tinggi berapa derajat? Kalian terus di sini, ya. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan diagram di atas mengenai berat badan kelas 7 yang terdiri atas 540 siswa. Jadi total suruh kelas 7 adalah 540. Pertanyaannya, tentukan banyak siswa yang memiliki berat badan 40 kg. Kalian lihat, 40 kg itu memiliki derajat berapa? Nah, kalian terus di sini, di atas ini. Nah, kemudian pernya itu diisi apa? Pernya itu diisi total dari besar sudut itu berapa? Total dari besar sudut dalam lingkaran itu berapa? Ya, kalian terus di sini. Kalau sudah dikalikan dengan total dari berat badan kelas 7 yaitu 540. 540 ini kalian terus di sini. Dah, silakan kalian hitung. Kalian bagi dulu kemudian dikalikan dengan 540. Hasilnya nanti tulis di sini. Setelah itu diagram lingkaran berbentuk persen. Sudah saya sajikan ya dalam bentuk persen. Berapakah berat badan yang memiliki nilai persen paling rendah? Berapa persen yang paling rendah? Nah, kalian lihat di sini ya. Yang paling rendah itu berapa persen? Kalian tulis di sini. Itu nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Misalkan diagram di atas mengenai berat badan kelas 7 yang memiliki berat badan 40 kg itu ada 54. Mana tadi? Ini. Di 40 kg ini memiliki siswa 54. Nah, terus pertanyaannya, berapakah siswa yang memiliki berat badan 41? Di 40 kilo itu berapa persen? Bisa dilihat ya. Nah, 41 berapa persen? Nah, yang ini berbeda dengan cara yang dalam sudut tadi. Berbeda. Ya. Kalau tadi 540 itu seluruhnya. Kalau ini hanya di 40 kilo saja. Caranya berbeda. Caranya adalah dengan menggunakan perbandingan. Perbandingannya adalah persennya 40 kilo dibanding dengan persennya 41. Tadi persennya 40 berapa? Kamu tulis di sini. Sini. Kemudian dibanding persen 41. 41 berapa? Kamu tulis di sini. Beda ya. Sama dengan banyak siswa yang 40 kilo berapa? Di sini ada. Nah, tulis di sini. Diper banyak siswa yang 41 kg. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian hasil kali silang. Oh, ini dikali silang. Berarti yang sini, ini dikalikan yang sini sama dengan yang sini dikalikan yang sini. Kalau sudah, yang saya tunjuk ini, ya toh, dibawa ke ruas sini, di ruas kanan. Jadi apa? Jadi per nanti di sini. Loh Pak, yang atas ini apa? Hasil kalinya tadi. Hasil kalinya ini kamu tulis di sini. Kalau pernya tadi yang di bawah sini yang ini. Kalau sudah, kalian hitung pembagiannya berapa? Tulis di sini. Udah, berarti banyak siswa yang 41 kg ketemu. Ya. Yang C, yang diagram garis tadi sudah ada tabel. Kemudian diagram apa tadi? Diagram batang. Ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran sudah ada 2, diagram dalam derajat sama persen. Sekarang ke diagram garis. Kalian lihat diagram garis ini, sudah ya? Pada rentan berat badan berapakah mengalami penurunan frekuensi? Nah, kamu lihat dari 40 ke 41 naik apa turun? Di sini naik apa turun dan seterusnya. Pertanyaannya, yang waktu turun itu rentan berapa kilo sampai berapa kilo? Kamu tulis di sini. Udah ya? Yang nomor 2.
Berapakah selisih frekuensi dari berat badan 43 kilo dan 40 kilo? Selisih ya, selisih itu adalah perbedaan. Perbedaan frekuensi, perbedaan banyaknya siswa yang memiliki 43 kilo dengan 40 kilo itu berapa? Kamu tulis di sini, yang kamu tulis itu adalah bukan hasilnya saja, tapi melainkan caranya bagaimana kok bisa dapat seperti itu. Ya, 43 kilo berarti di sini, 40 kilo berarti di sini. Nah, yang ditanyakan selisih frekuensi dihitung di sini. Ya. Oke, untuk yang pertemuan pertama cukup sampai sini saja. Untuk histogram dan poligon kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, nanti videonya silakan di pause kemudian di play untuk mengisi titik-titik yang telah saya sediakan. Nanti kalau sudah selesai, silakan langsung difoto kemudian dikirimkan melalui Google Classroom ya, melalui attachment. Saya yakin kalian sudah bisa karena pada semester lalu kalian sudah mengumpulkan tugas yang seperti ini caranya, ya. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Saya harap kalian bisa mengikuti dengan lancar. Jika ada pertanyaan, langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.